Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar MPD. Saya Erlita dari kelas 6A dengan NPM 1810631050 168. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, bagaimana pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Hal yang harus dipahami sebelumnya, yaitu pengertian KBK itu tersendiri merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh siswa. Pengembangan KBK ini memfokuskan kepada kompetensi tertentu. Yang pertama itu adalah pengetahuan, lalu ada keterampilan, dan juga ada sikap. Nah, jadi dapat didemonstrasikan siswa sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya. Nah, penerapan KBK ini memungkinkan guru untuk menilai hasil belajar siswa dalam proses pencapaian sasaran belajar yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajarinya. Jadi, ketiga ini, yaitu attitude, skills, dan knowledge, itu siswa perlu mengetahui kriteria penguasaan konsep ketiganya ini, karena akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga siswa tersebut dapat mempersiapkan dirinya untuk melanjutkan penguasaan sejumlah kompetensi berikutnya. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, bagaimana pengembangan kurikulum berbasis masyarakat. Jadi ada beberapa hal, komponen-komponen yang harus kita pahami mengingat bagaimana cara mengembangkan kurikulum berbasis masyarakat. Nah, yang pertama itu adalah tujuan dan filsafat pendidikan dan psikologi belajar. Nah, hal ini berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan siswa. Lalu yang kedua yaitu analisis kebutuhan masyarakat sekitar siswa dan mata ajar. Lalu yang ketiga itu ada tujuan dari kurikulum, di mana spesifikasi tujuan kurikulum ini baik dari tujuan umum maupun ke tujuan khusus. Lalu selanjutnya ada pengorganisasian dan implementasi kurikulum dan struktur program. Lalu selanjutnya ada spesifikasi tujuan pengajaran termasuk dalam TPU dan juga TPK. Lalu selanjutnya ada strategi pembelajaran, di mana strategi pembelajaran ini harus diseleksi. Hal-hal yang harus diseleksi itu meliputi kegiatan model dan juga metode pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum berbasis masyarakat ini. Lalu ada teknik evaluasi yang meliputi proses dan produk. Lalu ada implementasi strategi pembelajaran secara aktual. Lalu ada penilaian dalam pembelajaran, di mana ini diperlukanlah evaluasi pengajaran untuk menilai keberhasilan siswa dan efektivitas pembelajaran dan perbaikan evaluasi. Lalu langkah yang terakhir yaitu evaluasi program kurikulum. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, jelaskan perbedaan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dengan berbasis masyarakat. Jadi yang pertama akan kita bahas yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama itu berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, yaitu keberhasilan pencapaian kompetensi dasar diukur melalui indikator hasil belajar. Nah, indikator inilah yang akan dijadikan sebagai acuan kompetensi yang diharapkan, di mana proses pencapaiannya tergantung pada kemampuan dan kecepatan yang berbeda bagi setiap siswa. Lalu yang kedua, pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Nah, pencapaian dalam pembelajaran itu harus menggunakan pendekatan dan metode yang berbeda, di mana hal-hal ini harus disesuaikan dengan keberagaman siswa, karena kondisi siswa yang berbeda-beda.
Selanjutnya yang ketiga yaitu menekankan pada tercapainya kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Berarti isi KBK ini harus mempunyai inti seperti sejumlah kompetensi yang harus dicapai. Lalu kompetensi inilah sebagai standar minimal atau kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Lalu di sini kita akan membahas kurikulum berbasis pada masyarakat. Yang pertama itu adalah pembelajarannya berorientasi pada masyarakat. Lalu yang kedua itu metode mengajarnya terutama dititik beratkan pada pemecahan masalah, di mana masalah-masalah ini yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang sering dijumpai oleh siswa. Selanjutnya untuk soal nomor 4, bagaimana hubungan pendidikan matematika dengan inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Jadi ada hal yang harus kita ketahui bahwa pengembangan kurikulum di Indonesia ini harus memperhatikan isu-isu mutakhir dalam pendidikan, persoalan yang muncul di lapangan, variasi sekolah, tenaga pendidik, minat, dan kemampuan siswa, lalu ada tuntutan serta ilmu pengetahuan teknologi. Nah, nafas dari kurikulum berbasis kompetensi itu adalah para pengembangan pengalaman belajar tangan pertama, yaitu contextual teaching dan juga learning atau CTNL, meaningful teaching, dengan memperhatikan kecakapan hidup atau life skill, baik berupa generic skill, yaitu meliputi kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan keterampilan. Nah, kecakapan proses ini dikembangkan berdasarkan rasional bahwa masyarakat masa depan adalah masyarakat yang belajar dengan learning society. Jadi masyarakat belajar atau learning society. Nah, oleh karena itu, para siswa harus dibekali dengan kecakapan belajar atau learning to learn. Nah, matematika itu sendiri merupakan salah satu mata pelajaran yang sarana pengembangan masyarakat belajar dan yang memiliki tujuan agar masyarakat ini melek bilangan atau numerasi dan juga kecakapan generik atau kecakapan proses, yaitu the basic process skills yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa, yaitu seperti pemecahan masalah, pemodelan, berkomunikasi secara matematis, menghubungkan dan mengaplikasikan ide matematika, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 5, bagaimana aplikasi inovasi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat dalam pendidikan matematika. Nah, yang pertama itu akan kita bahas aplikasinya pada KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, di mana KBK ini menekankan pada kemampuan yang dimiliki lulusan, sehingga kurikulum ini dikembangkan berdasarkan penjabaran SK atau standar kompetensi menjadi kemampuan dasar. Lalu selanjutnya aplikasi kurikulum berbasis masyarakat dalam pendidikan matematika itu bahwa kurikulum ini berpusat pada masyarakat, ditinjau dari pembelajaran, metode, sumber belajar untuk kepentingan siswa sebagai bekalnya di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.